menetapkan, menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Juli 2026 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut, termuat dalam penetapan. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir kuasanya, sedangkan turut termohon menyatakan tidak hadir dalam persidangan. Terhadap permohonan pra-peradilan, termohon mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam penetapan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P16 dan ahli atas nama Dr. Didit Wijayanto Wijaya SHMH yang keterangannya sebagaimana termuat dalam penetapan. Untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T8 dan ahli atas nama Dr. Henry Jayadi SHMH yang keterangannya sebagaimana termuat dalam penetapan. Pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya meminta ganti rugi akibat tindakan penyidik berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan nomor 99 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026. Untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana disebut di atas. Termohon menolak dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah putusan pra-peradilan nomor 99 Pitpra 2026 PN Jakarta Selatan tidak serta-merta menimbulkan hak atas seluruh ganti rugi yang dituntut oleh pemohon, melainkan harus terlebih dahulu dinilai tersendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan pembuktian mengenai adanya kerugian yang nyata, hubungan sebab akibat antara tindakan termohon dengan kerugian yang didalilkan, serta kewajaran besaran ganti rugi menurut asas kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan. Untuk mendukung alasan-alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pra-peradilan pemohon, jawaban termohon dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan pasal 175 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP belum terbit hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 365 KUHP, hakim akan memedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983. Pasal 11 ayat 1 pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10. Ayat 2, pembayaran ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP
Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darpoan Esa, Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Demikian putusan kami, nanti silahkan dipelajari dalam salinannya. Demikian juga termohon ya, sesegera mungkin kami akan siapkan salinan penetapan ini. Dengan selesainya pembacaan penetapan, kami nyatakan sidang pra peradilan nomor 118 selesai dan ditutup. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.